Hujan turun deras membasahi gang sempit yang becek dan kotor. Di ujung gang itu, di bawah atap seng bocor, dua bocah kembar kurus berusia 10 tahun duduk sambil memeluk tumpukan layangan buatan mereka. Kedua bocah itu bernama Arka dan Arki. Wajah mereka pucat, pakaian mereka lusuh penuh tambalan, rambut mereka basah oleh air hujan yang menetes dari atap. Namun mata mereka tetap berbinar, seakan menolak kalah dari kerasnya hidup. Mereka bukan sekadar anak kecil yang suka bermain layangan, mereka adalah anak-anak yang menggantungkan hidup dari layangan-layangan itu. Setiap malam mereka mengumpulkan plastik bekas, bambu tipis, dan benang sisa untuk dijadikan layangan sederhana yang kemudian dijual esok harinya. Dari situlah mereka bisa membeli sedikit beras atau bahkan sekadar obat untuk sang ibu yang terbaring sakit. Arka, hujan begini nggak ada yang beli. Kita pulang aja yuk, aku kedinginan, kata Arki dengan bibir bergetar. Jangan, Ki, kita harus coba dulu, siapa tahu ada orang lewat yang mau beli, jawab Arka, mencoba menahan semangat meski hatinya juga mulai runtuh. Mereka tahu, jika hari itu tak ada layangan yang laku, berarti ibunya harus kembali menahan sakit tanpa obat. Ibunya menderita penyakit paru-paru yang membuat napasnya sering sesak, dan obat hanya bisa dibeli jika mereka berhasil menjual layangan. Sayangnya, sejak pagi hingga senja, tak ada satupun orang yang mau membeli. Orang-orang lebih memilih layangan buatan pabrik yang dijual di toko besar, rapi, warna-warni, dan dianggap lebih kuat. Layangan buatan Arka dan Arki dipandang sebelah mata. Bahkan, ada beberapa orang yang sengaja mengejek mereka. Halah, layangan jelek gini, sekali terbang langsung robek, ucap seorang anak kaya sambil tertawa bersama teman-temannya, meninggalkan dua bocah itu dengan hati remuk. Namun keduanya tetap menahan air mata, berusaha tersenyum meski perih menusuk dada. Malam itu, dengan tubuh basah kuyup, mereka pulang ke kontrakan reot tempat ibu mereka terbaring. Rumah itu sempit, hanya berdinding papan rapuh dan atap seng yang bolong di sana-sini. Sang ibu berbaring di atas tikar tipis, batuknya terdengar parah. Ibu, maaf, hari ini nggak ada yang beli, ucap Arka lirih sambil menaruh layangan yang masih tersisa di pojok ruangan. Ibunya tersenyum lemah, meski wajahnya pucat. Tak apa, nak. Ibu sudah cukup bahagia lihat kalian berjuang. Jangan pernah menyerah, ya, kalimat itu membuat keduanya menahan tangis. Malam itu, mereka tidur dalam dingin, memeluk tubuh ibu mereka yang menggigil. Atap bocor meneteskan air ke lantai, dan mereka hanya bisa berdoa semoga esok lebih baik. Keesokan paginya, sinar matahari baru muncul, Arka dan Arki sudah bangun lebih dulu. Mereka membawa layangan-layangan buatan semalam dan berkeliling lebih jauh. Dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar, mereka berteriak menawarkan dagangan. Layangan murah, buatan sendiri, kuat dan bagus. Namun tetap saja, orang-orang hanya melirik lalu pergi. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada juga yang menggeleng sambil tersenyum sinis. Seakan-akan keberadaan mereka hanyalah gangguan di tengah keramaian pasar. Meski lelah dan sakit hati, keduanya tidak menyerah. Mereka terus berjalan, berharap setidaknya ada satu orang baik yang mau membeli. Menjelang sore, mereka duduk di tepi lapangan, menatap anak-anak sebaya mereka yang asyik bermain layangan warna-warni buatan toko. Sementara mereka hanya bisa menggenggam layangan lusuh buatan tangan kecil mereka sendiri. Arka, kenapa nasib kita kayak gini, ya? Orang lain bisa main, kita malah harus jualan, ucap Arki lirih. Jangan iri, Ki. Kita harus kuat. Ibu butuh kita, jawab Arka sambil menguatkan hati. Tiba-tiba suara deru mesin mobil terdengar. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tak jauh dari tempat mereka duduk. Orang-orang yang berada di sekitar lapangan langsung menoleh. Dari mobil itu keluar seorang pria berjas rapi, berwajah tegas, dan terlihat sangat berwibawa. Orang-orang berbisik, itu kan Pak Raditya, CEO perusahaan besar itu. Bocah kembar itu terdiam, bingung kenapa orang penting seperti itu tiba-tiba turun di tempat sederhana seperti lapangan desa. Dengan sedikit keberanian, Arka berdiri sambil mengangkat layangannya. Pak, mau beli layangan, enggak? Murah kok, buatan sendiri, katanya dengan suara gemetar. Arki pun ikut berdiri, matanya penuh harap. Raditya menatap keduanya lama. Wajahnya tiba-tiba berubah, seakan ada luka lama yang kembali terbuka. Matanya berkaca-kaca, napasnya terengah. Orang-orang makin heran, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tiba-tiba, hal yang tak masuk akal pun terjadi. Raditya, pria yang dikenal sebagai CEO kaya raya, sosok yang biasanya diliput media karena kekayaannya, tiba-tiba berlutut di hadapan dua bocah lusuh itu. Bahkan ia bersujud,
menundukkan kepala ke tanah di depan mereka. Orang-orang langsung terkejut, beberapa berteriak kaget, "Astaga! Seorang CEO bersujud pada bocah penjual layangan?" Suasana menjadi gaduh. Semua mata tertuju pada Arka dan Arki, yang berdiri kaku dengan wajah pucat, tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Pak, kenapa Bapak sujud ke kami?" tanya Arki dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk membuat kerumunan terdiam. Raditya mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Suaranya bergetar saat berkata, maafkan aku, nak. Aku sudah berdosa besar pada kalian." Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Arka dan Arki saling pandang, bingung sekaligus takut. Mereka tidak mengerti apa maksud pria kaya itu. Sementara orang-orang semakin penasaran, menunggu jawaban apa yang akan keluar dari mulut sang CEO. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah rahasia besar mulai terkuak, rahasia yang akan mengubah hidup bocah kembar penjual layangan itu selamanya. Kerumunan semakin ricuh, orang-orang berbisik, ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang hanya melongo tak percaya. Seorang pria kaya raya, CEO perusahaan besar, tiba-tiba bersujud di hadapan dua bocah kembar lusuh penjual layangan. Arka dan Arki berdiri kaku, jantung mereka berdegup kencang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Pak, kenapa Bapak begini sama kami?" tanya Arka dengan suara gemetar, matanya membesar penuh tanda tanya. Raditya mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, tatapannya penuh penyesalan mendalam. Suaranya bergetar ketika ia berkata, Aku adalah ayah kalian. Dunia seakan berhenti berputar." Kalimat itu membuat Arka dan Arki terbelalak. Mereka saling menoleh, mencoba mencerna kata-kata itu. Apa? Arki tercekat, wajahnya pucat. "Bapak, ayah kami." Arka menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat. Orang-orang di sekitar makin heboh, ada yang terperanjat sambil menutup mulut, ada yang berbisik keras, "Astaga, jadi benar? Mereka anaknya?" Sementara yang lain menggeleng, "Nggak mungkin. Bagaimana bisa seorang CEO punya anak jalanan miskin begitu?" Raditya menunduk, suaranya parau, "Iya, kalian darah dagingku. Dulu aku pengecut, aku meninggalkan ibumu saat dia sedang mengandung kalian. Aku takut miskin, aku memilih pergi demi keluarga kaya yang menjanjikan harta dan kedudukan, tapi sejak hari itu, hatiku mati. Setiap malam aku dihantui rasa bersalah, dan hari ini Tuhan menuntunku bertemu kalian." Arka mendengarkan dengan wajah penuh amarah. Matanya memerah, air matanya mengalir. Ia menggeleng kuat-kuat. "Tidak, ayah kami sudah lama pergi. Ayah kami tega meninggalkan ibu yang sakit-sakitan, membiarkan kami kelaparan, menjual layangan demi hidup. Ayah kami bukan Bapak. Ayah kami pengecut," teriak Arka dengan suara pecah, membuat kerumunan semakin bergemuruh. Raditya jatuh terduduk di tanah, hatinya hancur. Ia mencoba meraih tangan Arki, namun bocah itu menepis keras. "Jangan sentuh aku. Kami tidak butuh ayah seperti Bapak," tangis Arki pecah, tubuh mungilnya gemetar. Orang-orang yang menyaksikan ikut terharu sekaligus marah. Ada yang mencaci maki, "Keji sekali. Bagaimana bisa seorang ayah meninggalkan anaknya demi harta?" Ada pula yang menangis, merasa iba pada bocah kembar itu. Raditya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Aku salah, aku menyesal, tapi biarkan aku menebus semuanya. Aku akan merawat kalian, aku akan membawa kalian ke rumah besar, memberi hidup layak, dan menyembuhkan ibu kalian," ucapnya sambil terisak. Namun kalimat itu justru membuat Arka semakin marah. Ia berdiri tegak, menatap tajam, "Kau kira semua bisa ditebus dengan uang? Kau kira ibu bisa sembuh hanya karena kau tiba-tiba datang bawa kekayaanmu? Di mana kau saat kami lapar? Di mana kau saat ibu batuk semalaman? Di mana kau saat kami dihina orang-orang karena miskin?" teriaknya, suaranya menggema. Raditya terdiam, tubuhnya gemetar. Orang-orang hanya bisa terdiam, menatap dengan campuran iba dan marah. Tiba-tiba, seorang tetangga berlari tergesa-gesa ke arah mereka, wajahnya panik. "Arka! Arki! Cepat pulang! Ibumu pingsan lagi!" Napasnya sesak, teriaknya lantang. Seketika wajah bocah kembar itu pucat pasi. Mereka langsung menjatuhkan layangan mereka dan berlari secepat mungkin, menerobos kerumunan. Orang-orang membuka jalan sambil berseru, "Cepat! Kasihan ibunya!" Raditya yang masih terhuyung langsung bangkit, ikut berlari mengejar mereka. Napasnya tersengal, hatinya diliputi rasa takut luar biasa. Mereka tiba di kontrakan reot itu. Di dalam, sang ibu terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. "Ibu!" teriak Arki sambil mengguncang tubuh ibunya. Arka menjerit histeris,
Air matanya mengalir deras. Ibu bangun. Jangan tinggalin kami, Bu. Raditya berlutut di samping ranjang reot itu, wajahnya dipenuhi air mata. Astaga, ini semua salahku, gumamnya sambil menggenggam tangan istrinya yang dingin. Warga sekitar berdatangan, suasana panik. Ada yang mencoba memberi napas buatan, ada yang memanggil tukang ojek untuk segera membawa sang ibu ke rumah sakit. Namun kondisi jalan becek dan sempit membuat semuanya terasa lambat. Pak, mobil Bapak bisa bawa dia ke rumah sakit, teriak seorang warga kepada Raditya. Tanpa pikir panjang, ia menggendong tubuh lemah itu, berlari keluar, dan memasukkannya ke dalam mobil mewahnya. Arka dan Arki ikut naik dengan mata basah, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ibu jangan tinggalkan kami, jerit keduanya bersamaan. Mobil melaju kencang menembus jalan licin. Hujan kembali turun deras, seolah langit ikut menangisi nasib mereka. Di dalam mobil, Raditya menatap wajah pucat mantan istrinya dengan hati bergetar. Maafkan aku sudah hancurkan hidupmu, ucapnya lirih. Namun sang ibu tak lagi membuka mata, hanya napasnya yang tersengal-sengal, semakin lemah setiap detiknya. Arka menoleh ke arah Raditya dengan mata penuh benci. Kalau ibu meninggal, aku nggak akan pernah maafin Bapak. Selamanya, katanya dengan suara bergetar. Kalimat itu menusuk jantung Raditya, membuatnya hampir kehilangan kendali. Namun ia terus mengemudi secepat mungkin, berharap masih ada waktu. Sesampainya di rumah sakit, mereka segera membawa sang ibu ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat berlarian, melakukan segala cara untuk menyelamatkan nyawanya. Arka dan Arki menunggu di luar dengan tubuh gemetar, saling berpegangan tangan erat. Raditya berdiri tak jauh, wajahnya pucat pasi, tak berhenti meneteskan air mata. Di ruang tunggu, waktu berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti jam. Suara tangisan anak-anak, doa-doa lirih, dan langkah kaki perawat yang terburu-buru membuat suasana makin mencekam. Hingga akhirnya, dokter keluar dengan wajah serius, menatap mereka dengan tatapan yang sulit dibaca. Kami sudah berusaha sekuat tenaga, katanya pelan. Hati Arka dan Arki langsung serasa ditikam. Tapi kondisi ibumu sangat lemah, kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Kalimat itu membuat keduanya menjerit histeris. Tidak, ibu nggak boleh pergi. Tolong selamatkan ibu kami, Dok. Arki memeluk kakaknya sambil menangis keras. Raditya terduduk di kursi, wajahnya hancur, menutup muka dengan kedua tangan. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup mereka. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Dan di antara tangis serta doa, muncul satu kenyataan pahit. Kehadiran seorang ayah yang dulu pergi justru datang terlambat, ketika nyawa ibu mereka sudah berada di ujung tanduk. Suasana ruang tunggu rumah sakit malam itu penuh dengan ketegangan. Arka dan Arki duduk di kursi panjang, wajah mereka basah oleh air mata, tangan mungil mereka saling menggenggam erat seakan jika dilepas maka dunia akan runtuh. Raditya berdiri tidak jauh dari mereka, tubuhnya kaku, matanya sembab, dan jiwanya tercabik oleh rasa bersalah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menatap kedua bocah kembar itu, darah dagingnya sendiri yang ia tinggalkan selama ini, dengan hati yang hancur. Baginya, ini adalah penebusan yang terlalu terlambat. Pintu ruang gawat darurat masih tertutup rapat, lampu merah menyala di atasnya. Perawat lalu lalang, wajah mereka tegang. Setiap kali pintu sedikit terbuka, dada Arka dan Arki berdegup lebih keras, berharap mendengar kabar baik, meski batin mereka tahu kemungkinan buruk jauh lebih besar. Arka, kalau ibu pergi, kita gimana? Tanya Arki dengan suara serak, tubuhnya gemetar. Arka memeluk adiknya erat, menahan tangis agar terlihat kuat. Ibu nggak akan pergi. Kita harus percaya. Tuhan pasti sayang sama ibu. Namun air matanya tak bisa dibendung, jatuh deras membasahi bahu adiknya. Raditya mendekat, hendak menyentuh bahu mereka, tapi keduanya menepis dengan marah. Jangan dekat-dekat. Semua ini salah Bapak. Kalau Bapak nggak ninggalin ibu, dia nggak akan sakit kayak gini. Kalau Bapak ada, kami nggak akan harus jualan layangan setiap hari, teriak Arka dengan mata merah membara. Ucapan itu menusuk hati Raditya lebih dalam daripada pisau manapun. Ia jatuh terduduk di lantai, wajahnya menunduk, bahunya bergetar. Kalian benar, semua salahku. Aku manusia paling hina, ayah paling kejam. Tapi izinkan aku memperbaiki, meski hanya sedikit. Aku mohon, suaranya pecah oleh tangis. Arki menoleh dengan tatapan penuh luka. Bapak mau memperbaiki sekarang? Saat ibu sudah hampir mati? Di mana Bapak waktu kami kelaparan?
Di mana bapak waktu aku dan Arka diejek anak-anak kaya karena jualan layangan? Di mana bapak waktu ibu batuk semalaman sambil menahan sakit, suaranya pecah, penuh dendam yang tak bisa ditahan. Raditya terdiam, tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, hatinya hancur. Baginya, semua jawaban sudah tidak ada artinya. Karena yang paling penting saat ini hanyalah satu, nyawa wanita yang ia tinggalkan, ibu dari anak-anaknya, sedang berada di ujung maut. Tak lama kemudian, pintu ruang gawat darurat terbuka. Dokter keluar dengan wajah letih, menatap mereka semua dengan tatapan penuh empati. Arka dan Arki langsung berdiri, mendekat dengan panik. "Bagaimana keadaan ibu kami, Dok?" tanya mereka bersamaan, suara mereka bergetar hebat. Dokter menghela napas panjang, "Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Saat ini ibumu masih bertahan, tapi kondisinya sangat kritis. Kalau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan, sebaiknya lakukan sekarang." Kata-kata itu menghantam jantung mereka. Tanpa pikir panjang, Arka dan Arki langsung berlari masuk ke dalam ruangan, melewati celah pintu yang baru saja dibuka. Raditya ikut masuk, meski langkahnya gemetar. Di atas ranjang putih dengan selang oksigen menempel di hidungnya, sang ibu berbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, matanya terbuka samar-samar. "Ibu," suara lirih Arki terdengar, diikuti oleh tangisnya yang pecah. "Ibu jangan tinggalin kami butuh ibu." Arka menggenggam tangan ibunya erat, menempelkan wajahnya di sana. Sang ibu tersenyum samar, meski napasnya terputus-putus. "Arka, Arki, maafkan ibu. Ibu nggak bisa selalu jagain kalian." Suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan bilang begitu, Bu. Kami nggak mau dengar itu," teriak Arka. Raditya mendekat, meneteskan air mata deras. Ia berlutut di sisi ranjang, suaranya parau. "Maafkan aku salah. Aku sudah hancurkan hidupmu, aku sudah jadi suami terburuk, ayah terkejam, tapi kumohon, jangan pergi. Berilah aku kesempatan memperbaiki semuanya." Sang ibu menoleh pelan ke arahnya, matanya berkaca-kaca. "Radit, aku sudah maafkanmu sejak lama, tapi jangan biarkan anak-anak kita sengsara lagi." Air matanya jatuh, lalu matanya perlahan terpejam. "Ibu, jangan. Bangun, Bu. Jangan tinggalin kami," jerit Arki sambil mengguncang tubuh ibunya. Alat monitor jantung di samping ranjang berbunyi semakin lemah, garisnya hampir lurus. Dokter dan perawat bergegas masuk, melakukan tindakan medis. Arka dan Arki ditarik menjauh, menangis meraung-raung. Raditya terduduk, wajahnya hancur, memukul lantai berkali-kali. "Tuhan, jangan ambil dia, ambil nyawaku, jangan dia," teriaknya. Suasana ruangan penuh tangisan, suara alat medis berbunyi nyaring. Dan beberapa menit kemudian, garis monitor berhenti berdenyut. Sang ibu telah pergi. Jeritan Arka dan Arki memenuhi ruangan, membuat semua orang terdiam, teriris hatinya. Mereka berdua memeluk tubuh ibunya, menolak melepaskan. Raditya mencoba mendekat, namun Arka menoleh dengan tatapan penuh kebencian. "Ini semua salahmu. Kalau kau nggak ninggalin kami, ibu nggak akan mati begini. Aku benci kau. Aku benci punya ayah sepertimu," teriaknya dengan suara parau. Arki pun mengangguk sambil menangis. "Pergi. Kami nggak butuh bapak." Kalimat itu menusuk jantung Raditya lebih dalam dari apapun. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya kosong, air matanya mengalir deras. Malam itu, mereka bertiga sama-sama hancur. Dua bocah kehilangan ibu tercinta, sementara seorang pria kaya kehilangan kesempatan terakhir untuk menebus kesalahannya. Hari-hari berikutnya, berita tentang seorang CEO besar yang bersujud kepada dua bocah penjual layangan miskin menyebar luas. Orang-orang heboh, media memberitakan, masyarakat terbelah antara yang mencaci Raditya sebagai ayah paling kejam dan yang menganggapnya sudah mendapat hukuman setimpal. Sementara itu, Arka dan Arki harus menghadapi kenyataan pahit, mereka kini benar-benar yatim. Mereka menolak ajakan Raditya untuk ikut bersamanya, memilih tetap hidup sederhana di kontrakan tua dengan layangan-layangan buatan tangan mereka. Namun setiap malam, di balik tangisan dan doa, mereka tak bisa menolak satu kenyataan. Darah yang mengalir di tubuh mereka tetaplah darah Raditya. Dan entah mereka mau atau tidak, takdir sudah mempertemukan kembali anak-anak miskin dengan ayah yang dulu pergi. Tak ada yang tahu apakah luka itu bisa sembuh, atau justru semakin dalam. Yang pasti, peristiwa malam itu akan selalu menjadi kisah yang tak akan pernah hilang dari ingatan mereka, kisah tentang kehilangan, penyesalan, dan cinta yang datang terlambat.